Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel saya. Baik, pada video kali ini ya, saya akan membahas sebuah sensor. Sensor ini sangat unik ya bentuknya ya. Dimana sensor ini digunakan untuk membaca kekeruhan air atau nama lainnya yaitu sensor turbidity ya. Nah, sensor turbidity. Dan nanti saya akan kasih tahu atau akan saya share contoh penggunaannya ya. Oke, untuk sensornya bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini, dimana pada sensor ini ya terdapat ada dua sisi ya. Tengahnya ada cawangnya ya. Nah, dari cawang ini itu ada fungsinya tersendiri nih kawan-kawan ya. Konstruksinya seperti ini. Ada dua sisi ya, dua sisi. Ini akan saling mendeteksi ya. Kenapa kok dia bisa membaca air keruh ya? Kalau airnya keruh itu kan otomatis di air ada partikel-partikelnya ya, partikel yang sangat padat, menimbulkan air itu keruh ya. Maka sensor atau kedua sisi ini ya, kedua sisi ini dia akan tertutupi kayak gini teman-teman ya, tertutupi oleh partikel. Maka sensor akan mendeteksi bahwa airnya keruh ya. Nah, ini bisa jadi ya, di sini ada sinyal ya, sinyal yang saling memancarkan ya. Kalau posisi seperti ini atau airnya jernih ya, airnya jernih, dia kan bisa memantulkan ya, atau bisa antara ini dan ini bisa ketemu ya, bisa berkomunikasi ataupun bisa saling memancarkan seperti itu. Itu artinya jernih. Tapi kalau dia tertutupi, terhalang ya, terhalang seperti ini ya, otomatis antara sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini dia terhalang, tidak bisa saling memancarkan. Makanya dia membacanya, sensornya membacanya itu keruh ya. Nah, membacanya air itu keruh. Tapi kalau ketika kita buka atau ketika air itu jernih, otomatis selalu lintas sinyal di sini akan baik-baik saja. Nah, cara kerjanya seperti itu teman-teman ya. Cara kerja sederhananya ya. Sederhananya seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau air keruh ya, kalau air keruh dia itu ada partikel ya, di dalam air ada partikel yang membuat air itu keruh ya. Nah, jadi partikel-partikel itu akan menutupi ya, kayak gini. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi antara sisi sini dan sisi sini dia tidak bisa saling memancarkan ya. Atau bisa jadi membaca benda di antara sini ya. Nah, seperti ini, maka dia membacanya itu keruh. Tapi kalau tidak ada ataupun airnya bening ya, dia akan lancar lalu lintas sinyal di sini, maka dia mendeteksinya adalah jernih atau bening. Dan ini untuk contoh penggunaannya ya, saya gunakan itu untuk membuang air keruh yang otomatis, dan otomatis akan mengisi yang jernih seperti itu teman-teman ya. Untuk cara kerjanya atau untuk contoh projectnya ya, project sederhananya, ini sudah saya siapkan ya kawan-kawan, teman-teman semua, sudah saya siapkan. Ini sudah saya rangkai-rangkai ya. Untuk skemanya nanti saya sertakan ya, biar nanti teman-teman tidak bingung lagi bagaimana saluran-salurannya. Dan untuk codingnya ini ya, untuk coding atau program ya, untuk programnya. Nah, ini untuk programnya.
Di sini saya buat airnya keruh ya, kalau nanti dia membaca keruh. Dan kalau dia membaca jernih atau airnya jernih akan muncul di serial monitor seperti ini. Nah, ini ya. Di sini juga saya kasih atau saya beri perintah untuk menyalakan pompa ya. Kalau airnya keruh dia akan pompanya itu nyala ya. Dan airnya mengalir seperti itu teman-teman. Contohnya adalah kita itu dulu ya, kita colokkan ya, kita colokkan. Oke, ini sudah nyolok ya, lalu kita update, kita upload ya, kita upload. Oke, kita upload programnya ke dalam Arduino ya. Ini saya gunakan relay ya teman-teman, saya gunakan relay dua channel. Nah, dimana di sini saya fungsikan ya, channel yang ini, yang satu ini untuk membuang air yang keruh, dan yang ini ya, yang ini yang satunya lagi untuk mengisi air yang jernih ya. Dan saya tambahkan pula sensor ya, sensor inframerah. Nah, ini untuk menjaga kestabilan air. Kalau air sudah penuh atau sudah mencukupi, relay ini akan semuanya berhenti ya, akan off, tidak membuang dan tidak lagi mengisi ya, dengan catatan airnya sudah jernih ya, air yang kita isi sudah jernih, terbaca oleh sensor. Oke teman-teman, ini sudah selesai uploadnya ya, uploadnya sudah selesai. Untuk cara kerjanya ya, untuk cara kerjanya contoh seperti ini ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu ya channel saya biar semakin berkembang. Oke, sebelumnya saya buka dulu serial monitornya ya teman-teman. Saya buka serial monitornya. Oke, di sana tampil airnya bening ya, airnya bening. Nah, dan di sini saya juga menggunakan sensor inframerah ya, nah, IR sensor. Ini ada fungsinya, ini untuk menjaga kestabilan air ya. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ketika nanti semisal tidak menggunakan sensor inframerah ya. Oke, ketika ini posisi air jernih, dia tampil ya, dan relaynya masih diam ya. Tapi ketika nanti dia airnya keruh, nah ada partikel, aduh jatuh ini tisunya. Ketika nanti dia itu keruh, nah itu udah nyala ya, tuh ya, relaynya nyala, dia akan menguras ya, akan menguras yang air keruh ya, seperti itu. Tapi nanti kalau sudah jernih atau sudah habis airnya, ya sudah habis airnya ya, kita tidak bisa mengisi. Tetapi kalau nanti kita menggunakan ini ya, nah, contoh kerjanya ini saya di sini aja lah ya, biar teman-teman bisa sedikit memahami, mudah-mudahan maksud bisa dipahami kayak gitu ya. Contoh ini kan dia nanti membaca ketinggian airnya ya. Nah, contoh tangan saya ini adalah air ya, benda, dia akan nyala ya. Nah, kayak gini nyala itu.
atau saya taruh di mana biar enak, di sini ya. Nah, biar dia membaca sesuatu di depannya. Oke, nah gimana sih? Saya taruh di sini nih. Di sini aja. Nah, ya, di sini biar dia nyala ya. Ibaratnya airnya itu dia di depan air ya, dia akan nyala terus membaca. Nah, ketika airnya itu tiba-tiba keruh atau sudah keruh ya, ini kan masih bening posisinya ya, itu di serial monitor ya, airnya bening. Tapi ketika dia keruh, nanti dia akan nyalanya 2 ya, relaynya menyala, semua relay akan menyala. Air keruh ya, airnya keruh, sudah tampil ya di serial monitor, airnya keruh, 2 relay nyala. Ini untuk kita salurkan ke pompa ya, untuk menyalakan pompa pembuangan. Ini untuk pengisian ya, jadi air itu tidak sampai habis ya, air yang kita buang tidak sampai habis, tapi begitu air yang keruh nyala dan jernih pun nyala ya, jadi berganti ya teman-teman ya. Contoh kalau di akuarium, jadi ikannya itu tidak tidak terlalu kekeringan air ya, nanti bisa mati ikannya. Nah, jangan sampai kekeringan airnya ya, jadi otomatis buang dan langsung ngisi ya, langsung mengisi kolam ya, mengisi akuarium ya, atau mengisi tempat air, jadi tidak keruh ya, atau tidak kekeringan, biar nanti dia yang keruh habis ataupun lama-lama pudar keruhnya jadi jernih ya, dia akan semuanya mati. Relaynya ya, relay yang untuk menggerakkan atau mengaktifkan pompa ya. Kalau kita memasang ini ya, ini untuk kestabilan air. Tapi kalau tanpa ini dipasang ya, tanpa dipasang, nah, mati ya ya. Lampu yang sebelah nih, kalau ada benda di depannya kan dia nyala, nah itu nyala. Kalau gini mati ya, nyala, ini mati ya. Nah, dia cuma satu ya, saya matikan dulu flashnya. Kalau dia ada benda atau air ya, itu nyala dua-duanya, atau inframerahnya membaca benda ya. Tapi kalau tidak dipasang, nah kayak gini ya. Contoh sekali lagi, kalau tanpa relay tanpa sensor inframerah, dia akan cuma membuang saja ya, jadi tidak stabil airnya sampai habis, sampai sat ya, sampai kering, dia nggak akan ngisi ya, atau pompa pengisian nggak akan aktif ya, walaupun dia diangkat gini jernih ya, ya udah habis. Tapi kalau ini dipasang, nah contoh ya, dia otomatis nyala dua-duanya. Nah seperti ini kawan-kawan ya, sistem kerjanya. Ini sistem kerja yang saya buat. Monggo silahkan, siapa tahu kawan-kawan di sini ada ide ya, bisa mengembangkan dari project yang saya contohkan. Ini adalah project sederhana, hanya contoh ya kawan-kawan. Nanti kawan-kawan bisa mengembangkan project ini lebih baik lagi dan lebih mantap lagi tentunya. Ini hanya contoh sederhananya ya yang saya buat. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.